Udah jelas nih ya, penjualan. Karena penjualan kita melihat ini sebagai PK atau PM? PK, Pak. Oke, PK. Ada hal yang perlu kita perhatikan nggak di sini, Mbak Tiara, kira-kira? Iya, Pak, itu menjual pada kementerian. Jadi termasuk menjual ke pemungut PPN atau bendahara negara. Oke, cocok. Ini adalah penyerahan kepada pemungut PPN, gitu ya. Kalau pemungut PPN ada PK-nya nggak? Ada. Oke. Tapi PPN-nya langsung disetor oleh pemungut PPN. Gitu ya. Kalau lebih detailnya, kalau transaksi di atas 2 juta gitu ya. Tapi mungkin kita nggak terlalu bahas karena nanti akan semuanya di atas 2 juta lah. Ya. At least teman-teman sudah memahami bahwa kalau ada penyerahan atau penjualan kepada pemungut PPN, maka PPN-nya langsung disetorkan oleh si bendahara. Gitu ya. Oke, jadi ada PK yang diakui nggak di sini, Mbak Tiara? Ada, Pak, sebesar 0. Oke, ada tapi sebesar 0, luar biasa nih, bagus banget jawabannya. Ada tapi sebesar 0, Mas Iqbal. Oke, terus gimana nih PPN yang 35,5 juta, ya 10% dari 35 juta, itu dilaporkan teman-teman, dilaporkan di SPT, ya dicatat oleh si pengusaha. Tapi dalam mekanisme PKPM-nya, kalau pakai bahasa saya kemarin kita buat seolah-olah PK-nya sama dengan 0. Gitu ya? Oke, sip. Makasih, Mbak Tiara. Lanjut. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Penyerahan kepada pemungut PPN? Nggak ada? Oke. Lanjut. Habis itu, transaksi nomor 3. Mengimpor bahan baku dengan dasar pengenaan PPN sebesar 90 juta. Oke. Mbak Tesya, Winka Putri. Nah, gimana nih? Kalau ngimpor, ya. Kalau ngimpor, itu kita anggap sebagai pajak keluaran apa pajak masukan ya? Sebagai pajak masukan. Oke, sip. Jadi kalau ngimpor bahan baku dengan DPP 90 juta, kita akui sebagai PM, gitu ya. Berapa PM-nya tuh? PM-nya 9 juta, tarif 10%. Oke, sip. Catat, Mas Bro. Berarti PPN-nya, pajak masukannya adalah 9 juta. Karena dia impor. Sip. Iyalah, nggak apa-apa lah. Anggap aja dolarnya rupiah ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut. Cocok ya, nggak apa-apa. Nanti. Lanjut. Transaksi berikutnya. Memberi pelatihan stick golf harga 5,5 juta termasuk PPN untuk keperluan direksi. Digunakan untuk sosialisasi supaya ada yang mau beli. Oke. Mbak Anggitia, susah namanya, Mbak Anggitia lah pokoknya. Iya, Pak. Oke, kira-kira ini mau beli peralatan stick golf. Ya. Gimana nih? Kira-kira dia kena PPN nggak ya? Pas beli? Kalau saya tidak termasuk PPN, Pak, karena itu untuk kepentingan direksi, Pak. Walaupun itu disebutkan untuk bersosialisasi ya, Pak, tapi kan bukan untuk kepemilikan perusahaan gitu, Pak, lebih ke direksinya. Oke. Sebenarnya kalau ditanya kena PPN enggak, jawabannya kena PPN nih. Kan dia bayarnya 5,5 juta, kena PPN. Ya enggak? Dia bayar PPN nih perusahaan sebesar 500.000. Tapi, benar kata Mbak Anggitia tadi, PPN-nya tidak bisa diakui sebagai pajak masukan. Ya enggak? Kan dia beli, bayar pajak masukan. Udah oke jawabannya. Nggak apa-apa kok. Kalau jawabannya benar, alasannya salah, dapat nilai penuh kok. Oke, gitu ya. Nggak salah. Ya. Dia bayar PPN nih. Harganya 5,5 juta termasuk PPN. Artinya si perusahaan ketika membeli, dia bayar PPN. Ya kan? Tapi PPN yang dibayar tidak bisa diakui sebagai pajak masukan atau tidak bisa dikreditkan, bahasa kita di pertemuan kelima. Kenapa tidak bisa dikreditkan? Karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha si perusahaan. Oke? Oke, jadi di sini PM-nya dicatat 0. Oke, karena tidak
berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Oke. Teman-teman yang lain, ada yang mau diobrolin dulu? Mungkin? Nggak ada? Oke, terus lanjutin. Transaksi tanggal 10 Agustus, nomor 5. Menerima pembayaran penuh dari PT Sajojo atas penyerahan 60 unit mini scanner. Harga jual total 570 juta. Faktur pajak dibuat di tanggal yang sama. Oke. Di sini ada Mas Hogi. Oh, Gi, kamu ada nggak, Gi? Hadir, Pak. Apa? Oh, ada. Oke. Gimana, Gi? Transaksi nomor 5, Gi. Menerima pembayaran penuh. Oke. Penjualan atau pembelian ya, Gi? Penjualan, Pak. Penjualan. Kalau penjualan PK atau PM, Gi? PK, Pak. PK. Oke, sip. PK-nya berapa nih? Eh, 10% dari harga jual. 570. Iya, Pak. 10% dari 570. 57. Berapa tuh? Berarti PK diakui sebesar 57 juta. Sip. Ya, silakanlah. Keterangannya ditulis apa juga boleh. Oke, lanjut. Transaksi nomor 6. Menjual 10 unit mini scanner kepada Adi, bukan PKP, dan nggak punya NPWP. Oke. Senilainya 38,5 juta, include PPN. Oke, Mas Dewa Ardiansyah. Gimana? Bro Dewa. Ini jelas nih, penjualan. Nah, kan penjualan. Kalau kita ngomong penjualan, berarti kita ngomongin PK gitu ya. Nggak usah dibahas ya, karena udah Ya, kata-kata menjual, mau ngomongin PK. Berapa nih PPN yang diakui sebagai pajak keluaran? PPN-nya yang diakui 3,5 juta, Pak. Oke, sip, 3,5 juta. Dari mana caranya tuh? Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum jelas. Dari 1 per 1/11? 100 per 110 diatur 11 dikali 38,5 juta, Pak. Oke. Jadi cara gampangnya adalah, teman-teman, itu adalah karena dia include PPN, maka rumus cepatnya gitu ya, adalah 1/11 dikali harga yang sudah termasuk PPN. Oke, perlu saya ulang, teman-teman? Oke, lanjutkan. Kalau nggak ada yang nanya, terusin ya. Oke, lanjut kalau gitu. Nomor 7. Dalam rangka promosi bikin undian, hadiahnya 3 unit scanner. HPP-nya masing-masing 3,5 juta. Oke. Mas Rojak. Oh, ini tebak-tebakannya semua dekat. Iya, Pak. Gimana, Mas Rojak? Oke. Kira-kira ini masuk kategori penyerahan yang kena PPN nggak ya? Kena, Pak. Gimana? Tadi nggak Kena, dengar. kena. Kena. Oke, termasuk kategori pemberian cuma-cuma. Gitu ya? Oke. Jadi, pemberian cuma-cuma. Berarti kalau kita ngomongin pemberian cuma-cuma, ini ngomongin pajak keluaran atau pajak masukan ya? Pajak keluaran apa ya? Pajak keluaran. Karena menyerahkan, ya nggak? Menyerahkan BKP. Oke, jadi berapa nih PK-nya? 1.050.000. Berapa? 1.050.000 dari Oke, itu. dapat dari mana tuh? Udah ketemu 3,5 juta dikali 3, kan ada 3 unit scanner ya, Pak. Terus dikali 10%. Oke. Cocok, kalau udah siap UTS semua nih kayaknya nih ya. Caranya adalah 3 unit dikali 3,5 juta. Berarti dasar pengenaan pajaknya adalah 10.500.000. Ya. Kemudian 10.500.000 dikalikan dengan 10%. Sehingga pajak keluarannya adalah 1.050.000. Oke. Sampai sini ada yang perlu saya ulang, teman-teman? Nggak ada? Oke, selanjut. Nomor transaksi nomor 8. Pembelian 1 unit mobil Toyota Camry untuk direksi. Atas transaksi tersebut, perusahaan membayar 600 juta.
Oke. Mbak Ajeng, ini termasuk pembelian yang bisa dikreditkan nggak pajak masukannya kalau beli sedan? Kemarin tuh, pengkreditan pajak masukan. Boleh nggak kalau beli sedan dikreditkan PM-nya? Tidak dapat dikreditkan dari PM, Pak. Oke, karena Karena dia yang kecuali sedan dan Oke. station wagon. betul, sip, cocok. Station wagon ya. Pokoknya kalau beli sedan, station wagon, baik pembelian maupun pemeliharaan, itu PPN-nya tidak bisa dikreditkan. Sip, cocok. Berarti PM-nya 0. Oke. Transaksi nomor 9. Membayar faktur pajak yang diterima tanggal ini, menerima tanggal 15 Agustus. Ya. Tapi tanggal faktur pajaknya adalah tertanggal 14 Mei. Boleh dikebawain dikit soalnya Mas Iqbal. Oke, terus pembatasnya diklik dulu aja tuh, biar ada pembatasnya. Oke, sip. Mana tadi ya? Nomor 9, oke. Membayar faktur pajak baru diterima tanggal 15 Agustus. Ya. Tanggal faktur pajaknya itu tertanggal 14 Mei 2021. Oke. Dengan harga jual 120 juta. Oke. Karena ini membayar, artinya dia membeli. Oke, kalau membeli itu kok saya jawab ya? Mas Surya, Abang Surya gitu kalau bahasanya Jerry sih, panggil Abang dia. Gimana Mas Bro? Ini pembelian, berarti PK atau PM Mas Bro? PM, Pak. PM, kayak gampang, PM. Faktur pajak tanggal 14 Mei, baru diterima tanggal 15 Agustus. Bisa nggak kita kreditin nih di masa pajak Agustus? Bisa, Pak. Masih masuk 3 bulan. Oke, cocok. Sip, berarti masih bisa dikreditkan. Kenapa? Karena masih 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Oke, kalau mengulang obrolan di pertemuan kelima gitu ya. Kalau faktur pajak tertanggal 14 Mei, maka ketentuan pertama, dia seharusnya dikreditkan di masa pajak Mei. Kan gitu ya. Tapi kalau belum di masa pajak Mei, masih bisa nanti nih di masa pajak 3 bulan setelah akhir masa Mei. Artinya kapan tuh? Masa pajak Juni, masa pajak Juli, dan masa pajak Agustus. Oke. Sip. Kalau gitu. Ada yang perlu saya ulang teman-teman yang lain? Nggak ada. There is no stupid questions ya, seperti biasa. Oke, saya nggak pernah merespon, tidak merespon pertanyaan kan ya. Jadi silakan aja. Teman ketujuh soalnya nih. Harap teman-teman sudah bisa dapat ya 60% lah ya. 40% sisanya adalah di malam terakhir menjelang ujian kan gitu ya. Lanjut kalau gitu. Kalau masih pada anteng, lanjut. Terusin. Transaksi nomor 10. Membeli paket makanan dari satu penyedia ayam fast food untuk para pegawai yang bekerja di hari kemerdekaan. Oke. Mas Fadil. Persen 16. Gimana KTT? Gimana KTT Adil? Nggak kena. Hah? KTT gimana? Masih fokus tugas dulu, Pak. Saya, Pak. Oh iya, siap. Tugasnya masih numpuk. Oke, masih lama. Oke. Jadi gimana nih? Nggak kena PPN, Mbak. Soalnya kan makanan. Oke, non BKP. Udah siap UTS semua berarti ya. Non BKP karena makanan itu non BKP, maka nggak ada PPN. Oke, berarti 0 PM-nya, ya nggak? Lanjut. Nomor 9 itu masih bisa dikreditkan. Sorry tadi nggak ada. Karena masih bisa dikreditkan, maka yang dikreditkan adalah 10% dari 120 juta. Maka PM 12 juta. Masih ke. Sip, makasih. Lanjut. Transaksi nomor 11. Tanggal 17 Agustus. Memberikan satu buah mini scanner kepada panitia perlombaan Hari Kemerdekaan. Harga jualnya adalah 350.000.
ada Mas Rehan. Wah, ini anak saya juga nih. Gimana, Bro Rehan? Ini termasuk penyerahan kena PPN nggak nih? Yang mana, Pak? Yang memberi Yang satu. transaksi nomor 11. Memberikan Oh, masuk, sebuah Pak. masuk. Kenapa emang dia? Pemberian cuma-cuma, Pak. Oke, sip. Pemberian cuma-cuma. Ada keren-keren banget nih ya. Kayaknya ini nih. Udah bocor nih kayaknya nih. Ya. Canggih-canggih banget ya. Saya ekspektasi tinggi banget ya kayaknya nih buat kelas ini. Oke. Wah, jadinya soal saya kegampangan nih ntar ya. Kalau UTS-nya lebih ringan daripada soal tugas ini, buat Mas Rehan ntar satu tangan aja ngerjainnya nih ya. Oke. Pak, tolong diringankan aja, Pak. Udah. Ini lebih susah ini UTS buat kampus lain ya, dibandingnya akan diujikan nanti. Oke. Ngomong apa tadi kita nih? Kira-kira Rehan nih. Apa tadi kita ngomongin apa ya? Oh, pemberian cuma-cuma. Oke, jadi berapa Han? PK-nya Han? 10%-nya dari itu, Pak. Iya, berapa? 350, berarti 35.000. Oke. Baik, catat baik, 35.000. Lanjut, transaksi nomor 12 tanggal 20. Membeli bahan baku ya dengan harga 390.500.000 include PPN. Oke, pindah halaman berikutnya. Ada Mbak Fitri Ana Suci. Panggilannya siapa nih ya? Mbak Fitri ya? Fitri, Pak. Oke, Mbak Fitri. Ini ada transaksi pembelian Mbak Fitri. Membeli bahan baku. Ya, kalau pembelian berarti PK atau PM Mbak Fitri? Pembelian PM. Oke, karena pembelian PM. Jelasnya pakai faktor pajak, berarti beli barang kena pajak. Harga jualnya 390 juta, ya, include PPN. Berarti berapa nih? 390.000 bukannya. Oke. Kalau ada include PPN, oke, maka ketika kita nyari berapa PPN-nya, itu 35.500. Iya, caranya seperti yang di transaksi nomor 6. Oke, karena sudah include PPN, maka caranya adalah 1/11 dikali 390.500.000. Wah, ini nolnya kurang 1 nih, tadi diprotes sama kelas sebelumnya. Sorry teman-teman ya, Mas Iqbal bisa benar. Oke. 390.500.000. Nah, oke. Jadi berapa tuh? Saya nggak ngitung. 35.500.000. 35.500.000. Oke. Oke. Sip. Ada yang perlu saya ulang, teman-teman? Lanjut. Oke. Sip. Oke deh. Lanjut sama transaksi nomor 13. Menerima faktur pajak dari PT Slow Aja untuk membeli bahan baku senilai 33 juta termasuk PPN. Oke. Mas Naufal, Saka. Pak, mohon maaf, Pak. Ya, Iya, sorry, gimana? Itu yang 12 harusnya 35.500 bukan, Pak? Soalnya ini transaksinya cuma 390.500. Iya, sorry Mbak Ajeng, ini saya salah Mbak Ajeng. Oh Itu iya, harusnya 90.500.000 Mbak Ajeng. Jadi nolnya kurang 1 di soal. Sorry ya, itu kan titik 00. Jadi baik, Pak. bisa juga sih kita buat 390.500 tergantung kesepakatan aja nih. Kayak saya kurang tuh nulis 01 di belakang. Baik, Sorry, Pak, Mbak makasih, Ajeng, ya. Pak. Ya, oke. Sorry ya. Jadi bikin bingung ya. Oke, bisa kita lanjut berarti ya. Transaksi nomor 13. Ya, Bro, Noval. ya Pak. Oi. Jadi ini kita Jadi- punya gimana? Kalau menerima faktur pajak berarti pembeli atau penjual? Pembelian, Pak. Pembelian. Oke, pembeli berarti ya. Oke. Ya, Kalau pembelinya 33 juta include PPN, berarti PPN-nya berapa nih?
Berarti 3 juta ya, Pak? 33 Oke. juta, PPN-nya 3 juta. Dapat dari mana tuh? Berarti? 33 juta dibagi 11, Pak. 30, 1/11 kali 33. 30 gimana? 33 juta bagi 11. Iya. Oke. Iya, bener. Pede aja. Saya cuma mengkonfirmasi aja. Pede aja. Ya, benar berarti. Ya. PN-nya 3 juta. PM atau PK itu, Mas Bro? PM, Pak. Oke, sip. Karena beli jadi PM. Berapa tadi, Pak? 3 juta, Mas Iqbal. 1/11 dikali 33 juta. Itu kata Mas Noval tadi. Oke. Transaksi nomor 14. Menerima faktur pajak atas tagihan pemeliharaan kendaraan dengan total itu ada yang atas mobil box, ada atas sedan direksi. Oke. Mas Manimbul. PS, oh sama nih kayak nama saya nih. PS, Robus Wasito. Ya, Pak. Panggilannya siapa nih, Mas Bro? Hilang dia. Manim, Pak. Oh, Bro Manim. Ya, silakan. Jadi gimana nih? Agak rame nih informasinya nih ya. Menerima faktur pajak. Berarti kita ngebengkelin mobil box sama mobil sedan. Berarti kita mengakui PM-nya berapa? PM-nya Oke. yang 6.050.000 dibagi 1/11, Pak. Oke. Yang nomor 1. Terus bagian yang nomor 2-nya tidak termasuk PPN, Pak. Kenapa? Ya. Oke. Nomor 2, PPN-nya tidak kita akui karena itu adalah pemeliharaan atas sedan. Oke. Di Peraturan 5, pembelian maupun pemeliharaan atas mobil sedan dan station wagon, tadi seperti kata Mbak Ajeng gitu ya, itu PM yang sudah dibayarkan tidak bisa dikreditkan. Gitu ya. Oke, sip. Jadi berapa tuh hasil saya aja nggak tahu tuh. 6.050.000 bagi 11. Berapa ya, Mas Iqbal? Coba aja di situ deh, dikaliin. Oh iya, boleh. Kalau tahu angkanya langsung silakan. Saya sih lupa tadi berapa. Langsung aja 1/11 dikali 6.050.000. Oh, segitu. Oke. 5.550.000. Oke. Lanjut. Terakhir. Transaksi nomor 15. Beli bahan baku 25 juta dari non PKP. Mbak Erica. Erika apa Erica? Erica, Pak. Erica, oke, Ya. sorry Mbak Erica. Gimana nih kalau kita belanja dari non PKP? Kalau menurut saya, dia yang pembeli itu nggak bayar PPN-nya, Pak. Karena dari non PKP-nya kan dia nggak narik PPN gitu, Pak. Oke, cocok banget. Ya, karena dia non PKP, maka ketika menjual non PKP tidak berhak gitu ya untuk memungut PPN. Jadi kita sebagai pembeli tidak membayar PPN. Oke, sip. Selesai berarti. Cepet banget ya. Terus sisanya tinggal terakhir bisa diurus sama Mas Iqbal nih. Pertanyaan nomor 2. PM sama PK untuk setiap tanggal sudah kita sampaikan di kolom D dan E. Ya. Tinggal nanti nomor 2, berapa PPN yang harus disetor untuk masa pajak Agustus, ya, maka itu adalah tinggal berapa jumlah PK dikurang berapa jumlah PM. Jadi berapa tuh? Lebih banyakan mana, PK atau PM ya? Oke, copy aja. Oke, berarti banyakkan PK ya. Berarti ada yang harus store nih. Oke, maka untuk menjawab
Pertanyaan nomor 2, berapakah PPN yang harus disetor untuk masa pajak Agustus adalah sebesar Rp1.535.000. Gampang ya teman-teman ya? Misi Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan Mas Taufik. Yang tanggal 13, nomor 13 tanggal 22 Agustus itu kan faktur pajaknya itu pembeliannya itu 28 April. Sedangkan Oke. ini Agustus itu bukannya lebih dari 3 bulan ya Pak? Oh iya benar ya, kita lihat dulu ya. April berarti bisa diakuinya untuk Sampai Juli. Mei, Juni, Juli. Oke, berarti Iya, bisa diakui nanti dia di masa pajak Juli. Juli Oke, Pak. luar biasa nih. Makasih ya Mas Taufik ya. Ini terlewat dari saya. Berarti untuk transaksi nomor 13 gitu ya. Wah, Bajang apa tepuk tangan geleng-geleng gitu. Berarti transaksi nomor 13, sorry teman-teman ya. Tadi kayaknya di kelas dulu tidak terlewat, tapi kelas ini karena mulus banget jadi kelewatan nih. Harusnya karena sudah lewat dari 3 bulan setelah masa pajak yang diakui, tanggal April, berarti kan harusnya bolehnya di masa April, masa Mei, masa Juni, masa Juli, maka transaksi tanggal 13 tidak bisa diakui nih PM-nya di masa pajak Agustus. Berarti 0 PM-nya di sini. Bisa diakui nggak? Bisa di masa pajak Juli aja. Oke, toh baru diterima tanggal 22 Agustus. Oke, thanks Mas Bro buat koreksinya. Teman-teman yang lain silakan. Siapa tahu masih ada lagi nih atas-atasnya Mas Taufik. Kalau ada yang terlewat, cepat banget ini bahasanya. Cuman berapa menit kita ngobrol ini ya? Wah, berarti ntar Pak. kipas UTS-nya. Yuk. Izin bertanya Pak. Yuk, gimana? Yang topik tadi Pak, kan kalau nggak salah tuh saya ingat tuh 3 bulan setelah bulan April. Oke. Itu, tapi nanti kan April, Mei, Juni, Juli kan Pak. Nah Juli itu kan masa pajaknya di Agustus. Nah kemarin kata Bapak bukannya di Agustus masih bisa Pak? Oke. Saya sebulan setelah kalau nggak salah. Oke. Mas Bro Iqbal, boleh ditutup sebentar? Saya mau coba tampilin yang pertemuan kelima atau pertemuan keberapa nih tentang pengkreditan PM ya. Supaya, tapi jangan tutup Excel-nya, belum di-save nih. Share screen-nya tutup dulu aja. Saya mau ngeliatin PowerPoint yang mana ya? PowerPoint pertemuan kelima. Bentar. Ini ya. Waduh. Filteran. Oke. Ini ngomong gini. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yang sama. Jadi tadi kalau masa pajak April, ya, maka seharusnya yang pertama itu adalah dikreditkan di masa pajak April. Masa pajaknya. Oke. Berikutnya, kalau ada pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa pajak yang atas, yang di April, maka bisa dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Oke, berarti setelah April masih punya 3 bulan lagi, yaitu April, Mei, Juni, dan Juli. Oke, kalau kita melihat interpretasi dari ketentuan ini. Oke, sekarang kita lihat kalau kasusnya seperti yang disampaikan oleh Pak Untung. Ini saya ganti supaya relevan ya dengan kasus yang lagi kita obrolin. Apa nih, ada yang bocor nih? Tolong diingatkan teman-teman supaya nggak kedengeran sama kita. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, cocok ya sama cerita kasus kita tadi.
Ini perolehan BKP. Tanggal berapa April tadi, Bal? Bal. Ini berapa April tadi ya? Perolehan BKP. 28, Pak. 28 April. Oke. Maka sesuai ketentuan, ya. Rule yang pertama, maka dia seharusnya dikreditkan di masa April. Oke, yang pertama. Rule kedua, maka dia bisa dikreditkan pada masa pajak 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak April. Berarti bisa dikreditkan di masa pajak Mei, bisa dikreditkan di masa pajak Juni, bisa dikreditkan di masa pajak Juli. Ini ketentuan yang ayat 2-nya. Oke. Terus kata Pak Untung, di bukunya Pak Untung, sudah saya jelaskan di pertemuan kelima, bagaimana kalau menerimanya baru tanggal atau di bulan Agustus? Dalam hal ini adalah tanggal berapa teman-teman tadi? Lupa saya. 22 Agustus bukan, Pak? 22 Agustus. 22, Pak. Menerima, oke. Menerima faktur pajak 22 Agustus. Boleh nggak dikreditkan di masa pajak Agustus? Jawabannya adalah nggak boleh kalau di masa pajak Agustus. Oke. Tapi apakah masih bisa dikreditkan di masa pajak Juli? Masih bisa nih teman-teman. Kenapa? Karena pelaporan dan pembayaran PPN untuk masa pajak Juli itu harus disetor atau dilaporkan paling lambat tanggal 31 Agustus. Juli, Agustus ada tanggal 31 ya. Tanggal 31 Agustus. Tapi di masa pajak Juli. Oke, sesuai dengan ketentuan. Kok bisa? Bisa karena pelaporan SPT dan penyetoran PPN untuk masa pajak Juli, saya ulang lagi, itu maksimal tanggal 31 Agustus. Jadi kalau dia nerimanya, dia nerima tanggal 22 Agustus, ya udah diikutsertakan aja dalam pelaporan masa pajak Juli, tapi bukan di masa pajak Agustus. Oke teman-teman, perlu saya ulang? Atau ada cerita lain yang mungkin, Pak kalau tanggal ini gimana, tanggal ini gimana? Gimana? Kalau nanti terima tanggal di bulan September gimana? Wah, September susah. Ya, Agustus sudah nggak boleh, apalagi September. Nanti dia harus melakukan apa? Pembetulan SPT masa. Tapi mungkin kita nggak, bocorannya ya, nggak sampai sejauh itulah ngobrol ini. Oke. Kira-kira ilustrasi seperti ini. Bapak, Oh iya, silakan. boleh tolong diulang dikit nggak, Pak? Dari yang 22 Agustus ini. Agak masih bingung saya, Pak. Oke. Kita balik ke konsep di awal. Ya. Untuk PPN, ya, waktu itu ada M1, ada M2, ingat ya gitu ya. Oke, saya tutup ini. Saya tutup dulu, saya pakai whiteboard. Ya. Transaksi, kita ngomongin PPH dulu deh yang udah teman-teman pelajari. PPH. Untuk penghasilan tahun 2020, lapornya kapan teman-teman? Lapor SPT PPH tahun 2020 kapan maksimalnya? Badan misalnya. Maret 2021, Pak. Oke, kalau orang perorangan Maret 2021, kalau badan di April 2021. Oke, padahal yang dilaporkan di sini apa? Penghasilan tahun 2020. Oke, kita akan ngomong ini SPT tahunan 2020 tapi dilapor 2021. Oke. Gitu ya, kemarin ya, semester kemarin ya. Jadi restore lagi lah ingatannya. Oke, sekarang sama dengan PPN. Untuk PPN, masa pajak Januari, gitu ya, untuk masa pajak Januari dilaporkannya itu adalah maksimal akhir Februari dan seterusnya. Masa pajak Februari lapornya maksimum akhir Maret. Masa pajak Maret dilaporkan akhir bulan berikutnya. Masa pajak Juni lapornya akhir bulan berikutnya dan seterusnya. Oke? Teman-teman?
Konsep ini saya ingatkan lagi ya, saya ulang lagi ya. Tadi nanya siapa ya? Saya nggak kelihatan namanya, sorry. Jadi kalau ada pelaporan masa pajak M1, saya bilang, bisa Januari, bisa Februari, bisa Maret sampai Desember, nanti dia dilaporkannya itu di akhir bulan berikutnya. Di M2 kemarin saya bilang gitu, sederhana kita. Oke, sekarang kita balik. Sampai sini? Nyambung ya? Oke, sekarang saya balik ke gambar ini. Gambar tadi. Oke. Sekarang, masa pajak Juli, gitu ya, maka akan dilaporkan kapan teman-teman? Paling lambat di tanggal 31 Agustus 2000 sekian lah ini. Ya enggak? Jadi ketika si wajib pajak, si PKP, menerima faktur pajak tanggal 22 Agustus, yang tanggalnya adalah tanggal 28 April. Maka kita tahu nih, kalau faktur tanggal 28 April, maka faktur ini hanya bisa dikreditkan pada masa pajak April, masa pajak Mei, masa pajak Juni, masa pajak Juli. Oke? Oke. Nah, untuk masa pajak Juli, dia punya waktu nih, sampai 31 Agustus untuk ngerekap, untuk menyampaikan laporan. Nah, sekarang tiba-tiba si PKP nerima faktur pajak tanggal 28 April di 22 Agustus. Apa kata PKP? Wah, bro, kita nggak bisa nih mengkreditkan faktur pajak ini untuk masa pajak Agustus. Oke, kita barengin aja sama masa pajak kemarin, yang Juli. Yang masih ada batas, masih ada jeda pelaporannya. Jadi tinggal dibetulin, direvisi pelaporan masa pajak Juli, oke, karena masih memungkinkan, gitu ya, dimasukkan ke laporan masa pajak Juli, diedit, kalau sudah lapor maka dilakukan pembetulan, jadi nanti faktur pajak ini dikreditkannya di masa pajak Juli. Oke, kenapa? Karena di Agustus sudah nggak bisa. Sesuai undang-undang sudah tidak boleh dikreditkan untuk masa pajak Agustus. Oke. Ada yang perlu saya ulang lagi, teman-teman? Di bagian mananya ya? Supaya saya bisa lebih spesifik ngomonginnya. Gimana? Tadi nanya siapa ya? Udah menjawab Sudah belum ya? aman, Pak. Hadir, Pak. Oh iya ya, tadi Mbak Jang ya? Ya, makasih, Pak. Kira-kira gitu ya Mbak Jang ya? Oke. Kenapa tanggal 22 Agustus masih boleh diakui di masa pajak Juli? Karena pelaporan untuk masa pajak Juli masih bisa sampai 31 Agustus. Tapi udah nggak boleh diakui di masa pajak Agustus. Karena tadi di contoh kasus kita ngomongin lagi masa pajak Agustus, maka ya jangan kita kreditkan di masa pajak Agustus. Dan kita nggak berkepentingan untuk masa pajak Juli di kasus kita. Jadi teman-teman tutup mata aja. Jadi nanti di soal jangan baper, gitu ya. Waduh, kasihan nih WP-nya nih, nggak bisa mengkreditkan. Tinggalin aja. Itu bukan masalah kita saat ini. Ya, ketika di UTS, teman-teman fokus ke masa pajak Agustus aja. Nggak usah mikirin yang masa pajak Juli. Karena instruksinya adalah berapa PPN yang mau di-store untuk masa pajak Agustus. Yang Juli nggak ditanya. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang perlu saya ulang? Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, siapa di Mbak Tiara, oke. Tiara Pak. Di PowerPoint pertemuan 3 itu disebutkan kalau laporan SPT masa PPN tanggal 15 itu maksudnya gimana Pak? Iya. Kalau nggak salah sudah sempat saya bukan edit ya. Saya minta revisi ketika pertemuan. Saya bilang saya salah nih. Harusnya adalah pelaporan SPT itu di akhir bulan berikutnya. Sorry, kalau masih di filenya memang salah. Tapi waktu itu saya sempat ngomong, wah salah nih teman-teman. Mudah-mudahan di kelas ini juga ya. Sorry Mbak Tiara. Dia minta tolong dikoreksi di file PowerPoint-nya. Pelaporan SPT untuk PPN itu adalah akhir bulan berikutnya. Sorry ya. Terima kasih Pak. Mungkin saya terlewat waktu itu. Oke. Karena PPP mungkin masih sama gitu. Kalau tidak sempat kan saya coret-coretnya di sini ya. Jadi minta maaf karena memang waktu itu pas buatnya salah. Sehingga saya sudah saya ingatkan di kelas. Jadi kalau belum, saya ingatin lagi waktu itu.
Oke. Di akhir bulan berikutnya kalau SPT. Sorry ya. Oke. Silakan yang lain teman-teman. Ada yang berusaha ulang lagi? Atau lanjutkan? Udah. Kalau nggak ada, saya stop share. Saya anggap udah mengerti lah. Oke. Oke. Kita kasih panggungnya ke Mas Iqbal lagi. Silakan Mas Iqbal. Kita udah sampai mana tadi? Kayaknya udah selesai ya, contoh kasus 1 ya. Oke. Untuk kasus ini, ada yang mau diobrolin teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita bungkus. Silakan di-share, bentar bisa di-share untuk teman-teman sekelas Mas Iqbal. Oke. Untuk yang satunya, mau dibahas juga? Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, gimana? Kalau gitu tadi keterangannya ditulis nggak, Pak, yang soal nomor 8 tadi, Pak, yang 14 Agustus? Kan dia diapakan ke bulan Juli, Pak. Oke. Kalau saya benar, alasannya salah gitu ya, ya masih bisa dapat 90% dari nilai full lah. Oke, bisa jadi saya benerin. Oke, tapi kalau jawaban salah dan ada alasannya, saya jadi punya alasan untuk ngasih nilai teman-teman. Jadi plus minus bro Jeris. Kalau teman-teman cuma nulis PK sama PM tanpa keterangan, Anda benar semua, nilainya full. Oke, gampangnya gitu aja. Tapi kalau PKPM nilainya salah gitu ya, saya jadi nggak punya alasan untuk ngasih nilai nilai menulis nilai. Oke, Pak, makasih, Pak. Oke, jadi silahkan aja. Mau dikasih alasan, it's fine, gitu ya, nggak masalah buat saya. In case alasannya nggak pas tapi jawabannya kok pas ya, berarti mungkin pas tulisnya aja. Yang penting yang saya membutuhkan keterangan ini, kolom F ini kalau nah, sayangnya teman-teman, saya kayaknya nggak pernah nih bikin soal pilihan ganda. Oke, karena pilihan ganda itu menyulitkan buat saya. Kalau udah salah, ya udah salah. Jadi saya nggak mau deh bikin soal pilihan ganda. Bingung, ya. Misalnya pilihan ganda porsinya 30% gitu ya, teman-teman cuma dapat setengahnya, ya udah tuh hilang tuh. Karena kalau udah jawabannya, teman-teman jawabnya C, jawabannya A, kan nggak mungkin saya tambahin belakangnya jadi A gitu kan. Susah. Kalau salah nggak bisa dapat nilai setengah. Jadi buat di kelas saya pilihan ganda mungkin bukan pilihan kali ya. Itu saya nggak ngasih soal pilihan ganda. Sorry ya, mungkin teman-teman lebih berharap pilihan ganda, cuman saya susah pilihan ganda itu. Jadi kalau pilihan ganda semuanya disalin tapi ada alasannya, dia dapat nilai semua ya. Ya benar juga ya. Oke. Sorry, kalau untuk UTS kita nggak ada pilihan ganda teman-teman. Ya, jadi semuanya essay. Gitu ya, Mas Fadil ya. Oke. Yang lain silakan, ada yang tanyain? Untuk salah satunya perlu dibahas juga apa enggak? Nggak perlu dibahas? Oh, nggak perlu, kita udahan aja nih. Oke, kita ketemu 7. Santai. Oh, emang ada yang beda ya? Kayaknya sama-sama. Oke deh. Mas Iqbal lagi deh. Apa Mas Iqbal udah kecapean? Mau menyerahkan kepada di subkon ke pihak lain? Bebas, Pak. Oh iya, kalau bebas ya kamu aja berarti lah. Ya, kalau bebas berarti lanjutkan. Ini ya? Kasus yang satunya ya? Iya, Pak. Oke, kita lihat. Kayaknya sama sih ya. Bisa di copy aja Mas Iqbal Excel-nya ke sheet berikutnya. Kayaknya sih. Cuman malah ini mungkin lebih mudah gitu ya, karena kalau nggak salah satu soalnya itu saya kelompokkan penjualan dulu, baru kemudian pembelian. Kayaknya kasus ini ya. Oke, sambil nunggu Mas Iqbal. Oke. Lihat transaksi nomor 1. Ini tanggal 7 Januari. Diekspor televisi kepada Samyong. Oke, itu kita lanjutkan ya. Wah, ini proporsi udah berubah nih orang-orang ya.
Siapa ya? Tadi Tommy udah, Tasya udah, Taufik udah, Mas Puguh. Nah, Guh. Halo, hadir Pak. Oke, siap. Oke. Sama nih, Guh. Ditanya masih sama kok. Ini cuman mengekspor kepada Singapura dengan ekspor 2 miliar. Oke. 0 Pak. Oke. Tuh. Ya, 0. Apanya yang 0 nih? Tuh, PK apa PM tuh? Bingung tuh dia tuh. PK-nya 0 Pak. PK-nya 0, Mas Iqbal. PK-nya 0 karena ekspor, gitu ya. Tarif. Oke, lanjut. Kalau ini sih kayaknya PK semua nih sampai tanggal tertentu. Lanjut deh, tanggal 10 Januari. Ekspor jasa maklon, ekspor jasa kena pajak, dan juga ekspor barang kena pajak. Habis Pugu ada Mas Taufik udah ya? Taufik nanya ya. Gilang, Mas Gilang. Hadir, Pak. Ya, gimana Mas Gilang? Ekspor jasa maklon, ekspor jasa kena pajak, dan juga ekspor barang kena pajak. Gimana nih? Ini termasuk PK, Pak, tapi seolah-olah PK-nya 0. Seolah-olah PK-nya 0 atau tarifnya 0 nih? Kalau ekspor. Oh, kalau ekspor itu tidak dikenakan PPN ya, Pak. 0. Kalau ekspor kena PPN tapi tarifnya 0 gitu ya. Oke, sip. Nih karena teman-teman ngomong sama mantan peraturan, orang peraturan gitu ya. Jadi kita benerin lah. Tapi udah bener, PK-nya 0, intinya 0. Alasannya salah, nilainya masih full gitu ya. Baik ekspor jasa kena pajak maupun ekspor barang kena pajak, tarifnya 0%. Oke, lanjut. Diserahkan 10 unit televisi 25% kepada bla bla bla. Oke. Di bawahnya ada Mbak Tri Maharani. Ada. Iya, Pak. Oke, sip. Gimana nih? Kalau menyerahkan 10 unit televisi dengan total harga jual 30 juta. Transaksi 11 Januari. Ini pasti PK, karena semuanya PK. Tinggal PK-nya berapa? 0 bukan, Pak. Oke. Ada PK-nya nggak di transaksi ini? Ini penjualan kepada siapa sih? Kepada? Kementerian Kehutanan. Oke, atau kalau di tema PPN kita bilang dia sebagai apa? Sebagai pemungut PPN. Gitu ya. Oke. Kalau penjualan ke pemungut PPN itu PK-nya tetap dicatat, tetap dilaporkan, tapi dalam mekanisme PKPM seolah-olah PK-nya 0. Oke, sip. Oke, makasih Mas Iqbal. Lanjut, tanggal 12. Diterima pembayaran penuh dari PT Angkasa. Oke. Mas Anung berarti. Diterima berarti PK, Pak. Oke, diterima berarti PK, penjualan. Berapa nih, Bro? 5 juta. 5 juta. Oke, sip. Canggih lah ini. Lanjut, ada Mas Gilang. Pegawai menjaga outlet melaporkan telah menjual televisi 1 juta kepada konsumen. Oke, ada faktur pajak. Oke. Berarti ini pasti PK gitu ya. Berapa PK-nya? Gampang banget ini. Berapa lang? PK-nya? Yang 100.000 ya, Pak? Iya, oke, 100.000 langsung. Kan kalau kita beli di Electronic Solution, nah kita kan nggak ditanya tuh. Punya NPWP nggak, Pak? Gitu ya. Paling punya member nggak, Pak? Gitu. Kita jual member nih, Pak, 50.000 aja. Oke, sip. Lanjut. Tanggal berapa? Tadi udah 15. Diserahkan spare part kepada PT Mekarsari di kawasan Berikat. Oke, ini saya jawab deh. Atas penyerahan tersebut 40 juta tidak dimuat. Oke, teman-teman. Karena teman-teman ini PPN versi kompres gitu ya. Versi yang dipadatkan, sehingga untuk fasilitas penjualan ke kawasan berikat, ke kawasan bebas, ke yang dibebaskan memang tidak dibahas. Oke, waktu. Memang ada sedikit puzzle yang belum lengkap, mungkin buat Mohon maaf Pak, termute sepertinya Pak. Iya, sorry. Tadi ada telepon. Udah kedengeran sekarang?
Sudah, Pak. Oke, sip. Jadi ini nggak akan tidak diujikan, teman-teman. Cuman ini kan untuk informasi teman-teman, ini adalah contoh soal UTS di kampus lain. Oke. Close book. Offline. Oke. Mungkin ya mereka nggak bisa masuk PK instan lah kemungkinannya. Saya mengujikan ini di kampus untuk teman-teman yang tidak lolos seleksi PK instan. Jadi saya bilang seperti itu. Jadi harusnya teman-teman kalau saya kasih soal seperti ini yang tidak sebanyak ini transaksinya, harusnya ya doable lah ya, bisa dikerjakan. Oke. Jadi untuk kawasan berikat, intinya tidak dipungut PPN, PPN-nya 0, karena ini adalah penjualan ke kawasan berikat. Oke, jadi PK-nya 0. Tanggal 18. Mas Iqbal, boleh minta tolong? Dijual kepada kedutaan besar Cina, sama nih. Kedutaan juga termasuk yang dibebaskan. Udah jelas tuh. Mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Berarti yang tanggal 18 juga 0. Karena dibebaskan dari pengenaan PPN. Oke. Kawasan berikat itu ini Mas Ogi, dia masih di dalam daerah pabean, cuman ketentuan mengenai perpajakan tidak berlaku di daerah tersebut. Oke, contohnya kawasan berikat itu adanya di sekitar pelabuhan. Tanjung Priok itu punya kawasan berikat itu. Jadi pabrik-pabrik yang di sana, mereka itu memang memproduksi barang atau jual beli barang ke luar negeri. Oke, jadi seakan-akan kalau ada PKP jual ke kawasan berikat, itu seakan-akan dia mau mengekspor. Oke, misalnya di kawasan berikat ada perusahaan pembuat mini chip, impian ya, meskipun nggak ada lah ya. Penjual apa? Prosesor lah misalnya, ya, atau chip prosesor. Maka ketika dia membeli bahan dari PKP dalam negeri setor, dia seakan-akan si PKP dalam negeri itu sudah melakukan ekspor. Oke, sehingga langsung dikenakan pembebasan PPN. Kenapa? Karena para penjual di kawasan berikat tersebut, nanti dia penjualannya pasti ke ekspor. Oke, Mas Bro? Itu ya. Oke. Kalau kawasan bebas apa? Kawasan bebas beda lagi. Kayak Batam, free trade zone. Di mana di sana tidak ada perlakuan PPN. Makanya banyak orang beli iPhone dari black market. Dari mana tuh? Beli di Batam, gitu ya. Terus dikeluarin dari kawasan bebas secara ilegal, secara diam-diam. Karena yang ada di kawasan bebas itu harusnya ketika masuk ke daerah pabean kena PPN nih. Tapi kalau dikantongin di belakang celana jeans, handphone baru gitu ya, dikantongin celana jeans, masukin ke tas, masukin ke tempat tertentu yang tidak bisa dideteksi, ketika kode kawasan bebas gitu ya, karena di kawasan bebas tidak ada PPN, maka dia jadi bebas PPN. Harusnya ketika kode kawasan bebas kena PPN tuh, ya ada dokumennya. Gitu ya, jadi ada kawasan berikat, ada kawasan bebas. Oke. Sampai mana? Tanggal 21. Dijual beberapa unit televisi model lama. Udah ada yang nggak bisa nyala. Gitu ya. Harganya 120 juta. Oke. Mas Dandi. Nah. Oke, gimana Mas Dandi? Kena PPN nggak Mas Dandi? Kena, Pak. Ya, gimana? Menurut saya kena, Pak. Oh iya, oke. Oh, kena. Oke, sip. Berapa Mas Dandi? Berarti 10% dari 120 juta, 12 juta, Pak. Oke, sip. Kena PK 12 juta, Bro Iqbal. Untuk transaksi tanggal 21 Januari. Oke, sip. Tanggal 23. Dalam rangka peresmian perusahaan mengadakan hadiah undian. Oke. Ke Mas Muhammad Lutfi. Iya, Pak. Sorry. Ya. Kaget kan ya. Mas Lutfi, untuk transaksi nomor tanggal 23, Mas Lutfi. Ada mengadakan hadiah undian, hadiahnya televisi 21 inch. Harga penjualan 1,5 juta. Kira-kira ini termasuk penyerahan kena PPN nggak? Kena, Pak. Oke. 150.000 bukan, Pak? Oke, sip. Ini termasuk pemberian cuma-cuma ya teman-teman ya.
maka kena PPN juga sebanyak 150.000. Lanjut. Transaksi nomor 25. Diterima nota retur dari Angkasa Raya. Oke, tadi udah ada tuh ya, PT Angkasa Raya. Sebesar 20 juta. Karena televisi yang sampai rusak. Bawah-bawah siapa nih? Vanessa. Ada, Mbak? Oh, ada. Oke. Gimana, Mbak Ada, Pak. Vanessa? Oke, sip. Saya jawab ya, Pak. Oke. PK, Pak. PK-nya berapa? PK-nya 10% dari 2 juta. 10% dari 2 juta? Apa 20 juta? 20 juta, maaf. Hasilnya 2 juta. Oke, ini kan nota retur ya teman-teman ya. Oke. Apa tuh nota retur kemarin? Berarti pengembalian, gitu ya, Mbak Vanessa ya. Jadi ketika ada menerima nota retur, berarti ada barang yang sudah dijual oleh PKP, kemudian dikembalikan oleh pembeli kita. Oke, karena ini diterima nota retur. Sehingga ceritanya kita udah jual, terus barangnya rusak, dikembaliin nih 20 juta. Makanya kalau di pertemuan kelima kalau nggak salah, nota retur konsekuensinya ada 2, yaitu 1, mengurangi PK untuk penjual, dan mengurangi PM untuk pembeli. Sehingga kalau ada nota retur, menjadi PK-nya adalah mengurangi PK si penjual. Sama tarifnya seperti kata Mbak Vanessa tadi, 10%. Berarti mengurangi PK sebesar 2 juta. Tapi mengurangi ya Mas Iqbal ya. Berarti kasih tanda negatif atau dalam kurung. Oke. Sip. Pak, berarti ini yang nota retur itu sama yang kayak perbaikan-perbaikan itu ya, Pak? Perbaikan itu gimana maksudnya ya? Yang kemarin Bapak bilang ada yang tentang perbaikan karena ada yang dikembalikan atau yang salah gitu, Pak. Iya, misalnya spesifikasinya salah, gitu ya? Iya, Pak. Gimana Bro Jos? Oh iya, jadi gini, misalnya mau ada orang dari distributor Erafone gitu ya, beli dari distributor besar, mintanya Galaxy S21 ya sekarang ya? 21 ya, saya nggak tahu berapa lah. Ternyata yang dikirim tipe yang berbeda. Kita mintanya warna biru, ternyata setengahnya warna merah. Nggak ada, warna hitam. Ketika dibalikan, itu pembeli bikin nota retur. Sama kasus ini. Oke, bisa barang nggak rusak atau tidak sesuai spesifikasi. Mudah-mudahan itu maksud pertanyaan Jeris. Oke, Pak. Oke, sip. Oke, sampai sini, sampai semua transaksi PK. Ada yang mau tanya dulu, teman-teman? Aman? Oke, aman. Lanjut. Kalau gitu. Sekarang kita masuk ke transaksi PM nih soalnya nih ya. Telah dibuat PIB, pemberitahuan impor barang, gitu ya, dan telah dibayar PPN terutang sebesar 45 juta melalui Bank Permata. Oke. Habis nih, Mbak Angela atau Mbak Milia, panggilannya Milia nih, panggilannya ya. Iya, Pak. Iya, gimana? Ini udah masuk ke tahap pajak masukan nih berarti nih, ya? Iya, Pak. Itu kan impor, Pak. Jadi kena PM 4,5 juta, Pak. Oke. Sebenarnya tadi teman-teman di kelas dulu juga jawabnya gitu, 4,5 juta. Cuman itu saya protes. Ini kan telah, bahasanya ya, hari ini telah dibuat PIB dan telah dibayar PPN terutang pada tanggal 8 Januari sebesar 45 juta. Jadi 45 juta ini PPN atau nilai impornya ya. Menurut teman-teman gimana? Tadi kita juga obrolannya seru nih ya. Ini mau 45 juta atau 4,5 juta? Berarti PPN-nya 45 ya, Pak? Iya, terus saya lupa dulu bikin soalnya gimana. Soalnya udah dibuatnya lama. Kalau ngelihatnya sih kemungkinan telah membayar PPN terutang sebesar 45 juta, mungkin ini PPN yang 45 juta. Nah, tapi karena kata-katanya ambigu, jadi ya masih bisa didebat lah. Menurut teman-teman enaknya gimana? Mau yang pas tengah apa 45 nih? 45 bukan, Pak? Lebih pas 45 nggak, Pak? Ya oke lah, bungkus kalau gitu. Kalau yang lain udah pada sepakat yang 45, kita bungkus. Gitu ya Mbak Mila ya? Sudah oke, sudah pemahamannya ini PM, impor. Saya mungkin kata-katanya yang ambigu. Mudah-mudahan PS-nya nggak ada yang membingungkan.
Nah, oke lah. Lanjut nomor 9. Membayar jasa konsultan gitu ya dengan nilai penggantian 500 juta. Oke. Habis nih, ada yang belum dipanggil nggak nih? Saya udah sampai bawah nih. Ada yang belum dipanggil ngaku? Ya udah deh, dari atas lagi ya. Dari atas lagi. Jeris, oh Jeris, Jeris, kamu paling atas loh di layar saya, Jeris. Dan pas banget kamu belum dipanggil kan? Iya, Pak. Jeris sampai habis lah ya. Teman-teman gimana? Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ayo, ayo. Tanggal 9 gimana tanggal 9? Membayar jasa konsultan, nilai penggantian 500 juta. Berarti ini pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Kena PPN nggak, Berarti Bro? enggak, Pak. Emang kenapa, Bro? Kan di luar itu, Pak. Daerah PBN, Pak. Iya. Karena gunain jasa konsultan, Pak. Oke. Sorry, saya koreksi ya. Untuk kalau kita memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke daerah pabean, karena kan jasa konsultan dari luar, tapi dimanfaatkannya untuk apa? Kegiatan konsultasi teknik di pabrik. Oke? Jadi sebenarnya pemanfaatannya konsumsi di dalam negeri nih. Ini macam impor lah. Ya, kalau impor itu kita beli barang dari luar negeri dipakai di Indonesia. Kalau nomor 9, ini yang kita beli adalah jasanya. Oke? Jadi ini kita kenakan, kita catat sebagai PM juga dikenakan karena ini merupakan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Sehingga ada pajak masukan sebesar 50 juta. Oke, lanjut. Nomor tanggal 17. Dibayar PM, tagihan gimana? PM, Pak. Oke, berarti Mas Iris setuju nih ya. PM, berapa Mas Iris? 10% dari 5.500.000, Pak. 550. Oke. Ulang, Bro Jeris. Bacanya pelan-pelan. Membayar 5.500.000. Ini Pak, apa? 1/11 kali 5.500, Pak. Oke, gampang tuh. Berapa tuh? Dulu tuh angkanya. 1/11 kali 5,5 juta, berarti PPN-nya adalah sebesar 500.000, ya enggak? Ya, Pak. Kalkulator saya 500.000. lebih cepat soalnya nih. Ya, saya soalnya Nggak megang kalkulator, Pak. Sorry, Pak. Saya karce, pakai karce pasti untung. Oke, lanjut. Tanggal 23. Banyak juga soalnya ya. Tanggal 23. Mas Iqbal, tolong ke bawah dikit. Oke, tinggal 2 lagi. Menerbitkan nota retur. Nah, sekarang gantian nih. Sekarang yang menerbitkan nota retur, tanggal berapa sekarang sih? Tanggal 19 nggak sih, Pak? Oh, tanggal 19, Pak. Sorry. Dosennya mau cepat-cepat selesai nih, nggak bener dosennya ya. Dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priuk, bla 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 bla. Oke, impor. Oh, tapi atas impor tersebut mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Oke, ini saya jawab. Udah ada PPN dibebaskan ya. Ada beberapa barang modal yang memang dibebaskan PPN. Oke, jadi gampangnya ini di luar skop kelas kita, di luar pembahasan materi PPN kita, nggak keluar di UTS intinya gitu. Oke, teman-teman, jadi nomor 19 ini PPN-nya PM-nya 0. Ya, karena dapat fasilitas, ya elah nggak usah keluar di UTS juga sih sebenarnya. Intinya nih PP-nya dibebaskan. Oke, makasih Mas Iqbal ya. Dia straightforward banget ya Mas Iqbal. Oke, hati-hati ngomong macam dia. Oke, tanggal 20 Januari diterima faktur pajak atas perolehan komponen elektronik. Oke, berarti dia beli dari PT Kompak. PM. Oke, berapa PM-nya nih? 5 juta, Pak. 5 juta. Oke, catat. Baiklah, PM 5 juta. Oke. Lanjut. Tanggal 21. Membayar 5,5 juta termasuk PPN, kepada bengkel untuk servis mobil box. Oke. Wah, langsung ada kata-kata nih. PPN terutang sebesar 500.000. Wah, udah jelas berarti. Enak banget soalnya ya. PPN-nya langsung sebesar 500.000.
Oke. Sip. Tanggal 23 menerbitkan nota retur. Nah, sekarang gantian nih. Kita, PKP yang mau kita hitung ini, yang menerbitkan nota retur dengan nilai DPP sebesar 20 juta. Nah, tadi. Nota retur konsekuensinya adalah mengurangi PK untuk penjual dan mengurangi PM untuk pembeli. Jadi gimana nih perlakuannya? PM-nya berkurang, Pak, berarti kita, Pak. Oke, sip. Berarti PM-nya negatif 2 juta. 2 juta, Pak. Sip. Cocok. Nah, terakhir, ini juga mungkin kita belum bahas di kelas ya. Bayar PPN atas kegiatan membangun sendiri. Oke, teman-teman. Membayar nih. DPP-nya 400 juta. Oke. Maka PPN-nya adalah tarif dikali DPP. Tapi, gitu ya, untuk pembayaran KMS ini tidak diperhitungkan sebagai pajak masukan. Kenapa, teman-teman? Karena KMS, ya berarti si perusahaan ini adalah konsumen akhirnya. Oke. Maka yang bayar PPN ya si konsumen tersebut, si PKP-nya. Sehingga tidak kita, PPN-nya dibayar, dilaporkan, tapi tidak diikutsertakan dalam mekanisme PKPM. Oke, sorry ya, kemarin kita tidak bahas secara detail memang mengenai kegiatan membangun sendiri. Oke, jadi kalau kegiatan membangun sendiri, yang itu membangun dengan luasan minimum 200 meter persegi, ya, untuk tempat tinggal dan tempat usaha, maka ketika dia membayar PPN-nya, ya udah, itu dianggap dia membayar sebagai konsumen akhir. Sehingga tidak dianggap sebagai pajak masukan. Sorry ya, ini memang di luar RPS kita. Oke, teman-teman. Sip, tinggal dicari berapa tuh. Kalau misalnya tanya, berapakah PPN yang harus disetor untuk masa pajak Januari 2021, ya tinggal PK dikurang PM. Ternyata di sini terlihatnya bahwa PK-nya lebih kecil daripada PM, gitu ya. Maka untuk masa pajak Januari, tidak ada PPN yang harus disetor oleh PKP ini. Oke. Wah, habis. Gampang ya? Oke. Terus saya tadi, 2 soal ini merupakan 2 soal yang diujikan untuk salah satu universitas, teman-teman, yang juga sempat saya ajar mengenai PPN. Dan soal teman-teman, insya Allah, transaksi tidak sebanyak inilah. Ya. Harusnya, kalau kata dosen-dosen, moderat lah, gitu. Moderat terus nggak sesusah amat lah, gitu. Bahasa kerennya aja. Oke, teman-teman? Sip. Habis. Ada yang mau diobrolin dulu? Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kita udahan. Cukup lah ya. Masih ada waktu 1 jam buat mungkin belajar mata kuliah lain, atau mungkin mau bikin tugas, tapi tidak boleh dipakai untuk nge-push rank. Ya, saya larang sampai UTS-nya berakhir. Ya. Cuman kamu sama Tuhan yang tahu lah, tapi saya melarang. Oke, tinggalin dulu lah sampai UTS-nya habis. Udah tinggi ranknya ya udah oke lah. Ya, nggak usah nyari diamond lagi. Nggak tahu deh, saya nggak ngerti. Ya, oke. Oke, teman-teman, udah ada yang mau diobrolin dulu sebelum saya tutup kelasnya? Mengonfirmasi, Pak, berarti nanti PPN esai semua kan, Pak? Ya, esai semua. Oke, Pak. Nggak ada PG. Yang hitung-hitungan kayak tadi itu bobotnya 50%. Ya, tapi soal transaksi tidak sebanyak tadi. Ada yang sampai 18. Saya hitung-hitung tidak sampai 15 transaksinya. Itu bobotnya 50%. Sisanya pertanyaan konsep yang jika memerlukan hitungan itu lebih sedikit lah hitung-hitungannya dibanding yang lain. Jumlahnya dikit banget ke teman-teman. Buat teman-teman yang kemarin ngerjain PBB gitu ya, waktunya kalau PBB itu mepet banget gitu ya. Kalau saya ngitung, saya membandingkan saya ngerjain soal tersebut gitu kan, saya perkirakan teman-teman nambah sekitar 1 jaman sampai 1,5 jam, itu mepet 2,5 jam. Kalau ini waktunya masih longgar ya. Karena kata beberapa dosen senior, ini kan bukan mata kuliah core mereka, Mas Adi. Oh iya, siapa? Nah, saya dosen paling muda di antara para pengampu PPN, jadi saya ngangguk-ngangguk aja. Jadi menurut saya doable lah ya. Perlu dipersiapkan. Saya nggak akan bilang
sangat mudah gitu ya, tapi masih bisa di-manage lah. PPN apa hari terakhir katanya kan ya? Oke, jadi waktunya lebih panjang, padahal sepertinya bobotnya menurut saya sih tidak membebani seperti kalau diujikan di D3 pajak atau di D3 akuntansi kayak. Oke? Oke. Kenapa begitu, Pak? Gitu ya. Kami ini bisa gitu ya. Kasih yang susah sekalian aja gitu ya. Saya bukan meng-underestimate, sorry teman-teman ya. Tapi menurut saya itu udah pas lah. Mungkin hanya sekitar 60% lah dari RPS yang kita bahas yang akan diujikan. Jadi ya nggak semuanya aman. Plus masih open book ya nggak? Open book, dan saya tambahkan kemarin di UTS itu boleh membuka PowerPoint. Jadi kan yang defaultnya adalah boleh buka PDF dan Microsoft Excel dan Word itu kalau nggak salah ya. Saya tambahkan kemarin aplikasi yang diperbolehkan termasuk PowerPoint. Jadi in case membutuhkan PPT sebagai bahan referensi untuk menjawab ujian masih dimungkinkan. Oke. Sip, ada lagi? Mas Jiris? Kalau jumlah soalnya berapa, Pak? 4 soal aja seperti biasa. Kalau BBC dulu 4 soal. Udah itu doang ya, 4 soal essay. Essay-nya tapi bukan seperti makro ya, makro yang harus jawab panjang, lebar, yang enggak lah. Karena ini lebih ke pemahaman atas suatu kasus gitu ya. Ada juga sih yang menjawab essay tapi jawabannya nggak terlalu panjang kok. Nggak harus bikin berparagraf-paragraf. Oke, ya saya apalagi kelas ini tadi menjawab soal dengan sangat mantap, ekspektasi saya tinggi lah ya. Oke, kayaknya jawabannya udah keren-keren. Oke, silakan teman-teman yang lain. Nggak ada? Udah, Pak. Saya mau tidur dari pagi kuliah, gitu ya. Teman-teman dari pagi kuliah? Full hari ini? 2 matkul, Pak. 2 matkul. Setengah 11. Ya. Tugasnya yang full, Pak. Habis Tugas ini apa sosialisasi, lagi? Pak. Udah pertemuan ke-7, tugas apa lagi? Masa ada yang belum dikerjain? Masih banyak numpuk tugas. Paper apa lagi? Mata kuliah apa sih ngasih paper? SDA ya? Bukan? PPK? PPK? Nggak ngerti saya PPK itu apa, HPB itu apa? Penilaian properti komersial. komersil. Oke. Hukum perusahaan dan bisnis. Hukum siapa? Pak Imam yang ngajarin hukum perusahaan dan bisnis. Pak Roni, Pak. Pak Rona, Pak. Pak Rona. Kok Pak Roni lagi? Tandai gue, Jer. Ada recordnya nih, Jer. Ya, silakan dikasih lah ya. Diselesaikan secara adat aja, saya nggak ikutan lah. Oke. Siapa ya? Oke. Ya harusnya menjelang pertemuan ke-7 ya, meskipun saya dulu juga nggak kayak gitu, saya udah nggak ada tugas nih. Oke. Itu harus diberesin harusnya, supaya nanti pas malam UTS ya fokus. Tapi paper tapi nggak ada ujian, gitu ya? Apa tetap ada ujiannya? Ada ujiannya? Ada, Pak. Ya, tinggal dikit lagi teman-teman. Ya, hajar aja ya. Tinggal dikit lagi lulus, ya enggak? Dikit lagi kalian akan merindukan suasana kuliah, kan gitu ya. Pas lagi kuliah pengen cepet-cepet kerja, pas kerja pengen kuliah, pas kuliah pengen kerja, gitu ya terus. Nggak bisa habis tuh ya. Makanya banyak orang yang sekolah lagi setelah kerja, PNS, para ASN itu ya karena pas kerja pengen kuliah. Pas kuliah bosan ngerjain tugas, pengennya kerja aja. Ya, nggak bisa habis tuh. Ya, itu hogi aja lah ya. Kayak yang lain belum ada yang bahas nih. Mungkin hogi tingkat kedewasaannya di atas rata-rata mungkin ya. Yang lain belum ada yang ngomongin, hogi udah pengen nikah ya. Ya. Oke, kalau gitu saya bebaskan teman. Sorry, foto dulu teman-teman. Sorry. Enak aja saya. Oke, foto ya 1, 2, 3. Bentar. Bahaya. Kalau lupa. Oke, sip. Kalau gitu kelasnya saya akhiri. Terima kasih buat partisipasi teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan hasil terbaik.
effort sama reward nggak akan ketukar teman-teman. Ya, semakin tinggi effortnya, rewardnya pun akan semakin besar, insya Allah. Saya pamit, good luck buat teman-teman. Kita ketemu lagi kapan tuh? 3 minggu ya berarti ya? 2 minggu tes, minggu libur kan ya? Ya, semoga saya juga dapat libur teman-teman ya. Iya, Pak. Waktu ngajar dulu, waktu mau ngajar berharap gitu ya, kalau teman-teman mahasiswa lagi libur, maka dosennya libur gitu ya. Tapi belum pernah ngerasain nih, pas libur dosennya dihujani dengan berbagai, nggak jadi, lagi direkam. Jadi teman-teman ya, saya pamit. Good luck, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.